Jadi saudaraku, yang kemarin sudah kita bahas tentang ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini sudah kita bahas. Terus mari kita lanjutin, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Karena riwayatnya Rasulullah langsung dari Allah Azza wa Jalla ya. Kemarin sudah saya bahas tentang perbedaan antara hadis qudsi, hadis nabawi, kemudian dengan Al-Qur'an. Kalau kepingin mengkaji lagi, silakan merujuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Zoom para dokter dan yang di rumah lewat YouTube bisa merujuk lagi di kajian yang kemarin. Itu pembahasan agak panjang terkait dengan apa itu bedanya hadis qudsi, hadis nabawi dan hadis dan Al-Qur'an. Kita sekarang lanjut, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap kalian itu dulu itu sesat, gak ngerti jalan. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum. Aku, kata Allah, akan ngasih petunjuk. Ya ibadi, itu sudah dibahas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kalian itu lapar atau pernah merasakan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan kepada kalian. Ini Allah yang berfirman ya. Ya ibadi, kita lanjutin, ya ibadi kullukum arin. Setiap kalian itu dulu pernah telanjang. Ya ketika kita dilahirkan dalam kondisi telanjang kan. Illa man kasautahu fastaksuni aksukum. Kecuali orang itu sudah kasih saya rezeki, kasih baju, maka fastaksuni, mintalah baju kepadaku, kata Allah, aksukum. Maka aku akan memberi baju kepada kalian. Oke, untuk dua kalimat ini sebenarnya intinya adalah bahwa semua rezeki itu biadillahi wahda. Semua rezeki itu semata-mata di tangan Allah. Gitu kan. Jadi itu maksudnya hadis ini begitu ya, bukan langsung dipahamin, wah kita kelaparan terus kita dikasih makan sama Allah, terus kita minta makan sama Allah, kita lapar kita minta makan, terus kita nggak bekerja, bukan begitu. Bukan begitu. Ini semua berbicara tentang masalah konsep rezeki. Bahwa rezeki seperti makan, pakaian, itu rezeki. Rezeki itu ada 3 kan. Apa yang Anda makan, apa yang Anda gunakan, pakaian, dan apa yang Anda sedekahkan, itu rezeki. Ibu, Pak. Jadi ngapunten, mohon maaf, uang tabungan jenengan atau uang cash jenengan yang ada di rekening, yang ada di tabungan bank, itu milik Anda, milik Bapak, Ibu. Tapi belum tentu rezeki jenengan. Rezeki itu pemberian. Rezeki itu pemberian. Jadi rezeki itu baru menjadi rezeki kita kalau 3 ini. 1 udah kemakan, 2 udah kepake atau udah kita gunain. Yang 3 udah kita sedekahkan. Nah, itu menjadi rezeki. Rezeki kita itu kan. Itu rezeki kita. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau bukan rezeki, sekalipun sak pulukan Pak, makanan 1 suap itu, udah kita mau suapin ke mulut kita ya. Itu kalau belum rezeki itu akan jatuh itu. Itu kata Imam Syafi'i. Entah ketampil anak, entah kesenggol istri, jatuhlah makanan itu. Seperti itu. Istilahnya orang-orang sekarang, kalau bukan rezekinya, kalau udah rezekinya nggak kemana itu kan. Begitu. Bahkan bisa jadi nasi 1 pulukan ini Pak, ini bisa jadi ini datangnya jauh banget. Tapi karena rezeki kita itu bisa hadir di depan mulut kita itu saudara. Misalnya ada beras Cianjur Pak. Kan ini ibu-ibu bapak-bapak ini kan sering makan beras Cianjur ya. Itu dari mana? Dari Cianjur itu, Jawa Barat. Ya Cianjur Jawa Barat ya. Diolah bla bla bla, laku itu. Beras itu berjalan Pak sampai ke gudang di Surabaya, dari gudang ke Surabaya sampai distributor kecil, dari distributor kecil sampailah ke supermarket atau pasar-pasar tradisional. Nah, kita datang tuh, kita ambil tuh, kita beli itu.
Itu rezeki itu saudaraku ya. Itu nggak kemana. Masya Allah. Kalau udah rezeki dah. Ini yang dimaksud hadis qudsi ini gitu loh. Bukan jangan dipahamin loh. Allah ngasih pakaian kita. Oh, bukan begitu maksudnya. Allah ngasih makan kita. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu adalah semua yang ngatur adalah Allah. Semua yang ngatur azza wa jalla itu. Allah semuanya yang ngatur. Ya, rezeki juga ada. Jadi rezeki itu apa yang digunakan, apa yang dimakan, apa yang diinfakkan. Itu rezeki. Ya. Kalau udah rezeki Pak, datang itu Pak. Datang, percayalah. Kalau udah rezeki itu datang. Ada ikan Pak, ikan gurami itu kan, ikan gurami ini. Ikan gurami itu, sebentar. Ikan gurami. Itu dari mana itu? Dari misalnya dari Kalimir mana gitu kan, dari kali mana, dari sawah mana. Itu bisa jadi saudaraku, belum apa namanya, kalau belum rezeki itu nggak akan pernah kita kemakan tuh Pak. Tapi kalau sudah rezeki Pak, wah, kekirim itu. Saya nggak cari, saya nggak apa, udah ada yang ngirim. Misalnya begitu kan ya. Itulah rezeki itu saudara. Rezeki itu luar biasa. Terus rezeki itu kita jemput. Terkadang rezeki itu ada di sebuah terminal Pak. Maksudnya terminal persimpangan. Itu yang kita ambil. Terkadang seperti itu. Itu bekerja itu kan. Bekerja sebagai seorang dokter. Nah di situ kan kalau nggak praktek, kalau nggak buka ya nggak bisa, kan begitu kan. Nah dijemputlah rezeki itu melalui praktek, dijemputlah rezeki itu melalui dagang, dijemputlah rezeki itu melalui macam-macam. Nah itu saudara. Kayak misalnya, ya itu kan makanan itu ada di depan kita Pak. Ya kita kan jemput itu, ngambil makanan. Nah itu namanya menjemput rezeki. Tetapi sekalipun kita jemput sedemikian rupa, tapi kalau itu belum Pak, itu bisa jatuh. Kita udah ngambil, ternyata ada yang membutuhkan. Atau ternyata jatuh. Atau ternyata duit itu hilang. Nah itu bukan Islam. Itu makna dua hadis ini saudaraku. Ya ibadi, kita lanjutin. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Nah ini lagi. Ya Allah tuh sayang sama kita. Hei hamba-hambaku, kalian itu suka melakukan dosa di malam hari. Wan-nahar, dan di siang hari. Malam siang itu dosa terus. Malam siang, malam berdosa, siang berdosa. Ya, terus berdosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi santai kata Allah, jangan khawatir. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku yang akan menghapus semua dosa-dosamu. Jadi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, dalam hadis yang lain, semua manusia itu pasti salah, Pak. Nggak ada itu manusia yang suci. Hatta ustadz ini pasti pernah berbuat salah. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Jadi penting taubat itu. Penting taubat. Nah, ini Allah sudah menyatakan, kalian melakukan perbuatan dosa di siang hari. Ya. Di malam hari sudah dosa, siang hari juga dosa. 24 jam dosa. Selama masih hidup, roh masih ada di sebelum kerongkongan, arti masih hidup di dada. Anda mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah, ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku akan ampuni dosa-dosamu semua. Ini luar biasa. Ini ikhwatul din hafizahumullah. Nah, dari hadis-hadis ini yang sampai ke poin yang tadi ini minta istighfar, ini kan menunjukkan ada unsur kita disuruh berdoa kepada Allah gitu. Ya kan? Fastat imuni, ayo kamu minta petunjuk kepadaku, ayo minta makan kepadaku, ayo minta baju kepadaku, kan begitu kan? Ayo minta ampunlah kepadaku. Itu kan sebenarnya Allah sangat senang melihat hambanya itu berdoa, Pak. Allah itu sangat senang melihat hambanya itu memohon begitu. Bahkan nanti ada di hadis terakhir itu, andai Allah ngasih apapun yang diminta oleh hamba-hamba itu, Allah nggak akan pernah jatuh miskin. Makanya ibu, bapak, jangan merasa begini. Aku ku loh, Ustadz, ake dusos, ake jaluk, aku gak jaluk air. Gak usah, harus minta. Karena Allah tuh senang gitu loh. Bahkan bisa jadi, Bunda, Bapak,
Ibu, Bapak, hafizakumullah, bisa jadi doa kita itu tidak dikabulkan sama Allah. Itu lantaran karena Allah sayang, ingin mendengarkan keluhan munajat kita di malam hari gitu. Allah ingin banget mendengarkan tangisan itu di malam hari. Makanya Allah nunda itu. Jadi yang namanya doa itu Pak ya, bisa terlihat Pak ya. Bentar, saya nulis ini. Yang namanya doa itu Pak ya. Satu, cash. Tulisan saya bisa terlihat ya? Cash. Kelihatan di belakang. Nah, ini kan saya ngikut jenengan kalau nulis welek ngono kayak sok waca. Saya ngisak waca aku dewi. Nah, cash. Kadang doa itu di-cash sama Gusti Allah. Bapak, Ibu minta sekarang dikasih langsung sama Allah. Wow, hebat enggak ya? Pernah kayak gitu, Bunda? Wah, pernah ya? Pernah. Langsung dikasih. Yang kedua, delay, Pak. Doa itu kadang-kadang di-delay. Doa itu kadang-kadang di-delay. Minta sekarang lama banget itu kan. Bahkan sampai kita lupa pernah minta itu. Sampai lupa pernah minta. Mungkin ada orang anaknya laki semua, kepingin anak perempuan. Dia doa, ya Allah setiap lahir, setiap hamil kepingin anak perempuan. Ternyata laki, ya kan. Kepingin anak perempuan, laki. Sampai suatu saat akhirnya bertahun-tahun kemudian punya cucunya perempuan. Itu sebenarnya adalah permintaan doa yang dulu. Yang kita nggak nyadar saja gitu loh. Itu di-delay sama Allah. Dan delay-nya itu bisa lama. Yang ketiga, saudara, itu dikonversi. Konversi. Diganti sama Allah. Diganti. Jadi Anda minta laki, dikasih perempuan. Ada minta anak laki, dikasih perempuan, terus. Jadi konversi sama Allah. Bisa jadi dengan anak perempuan itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi tabungan nanti di akhirat. Bisa jadi dengan anak laki-laki itu bisa membantu Anda derajat lebih tinggi di akhirat. Kita nggak pernah tahu. Nah, yang keempat, doa itu saving. Apa saving itu? Ditabung sama Gusti Allah. Jadi nggak pernah dimunculin. Nah, inilah di posisi yang keempat ini, Pak. Kita tidak boleh suudzon sama Allah. Karena di posisi yang keempat ini potensi suudzon manusia. Karena nggak kelihatan kan, nggak apa namanya doa itu nggak kelihatan dikabulkan gitu. Sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan mengabulkannya. Itu sudah janji Allah. Jadi pasti itu. Cuman bisa jadi ibu-ibu, bapak, hafizakumullah, itu sama Allah yang keempat di saving, ditabung. Kelak di akhirat bisa jadi amalan kita selama di dunia itu nggak mencukupi untuk masuk surga. Itu bisa masuk surga gara-gara tabungan kita, Pak. Karena nggak pernah dikabulkan sama Allah, disimpan sama Allah. Nanti dibayar sama Allah di akhirat. Masya Allah. Ya, jangan suudzon sama Allah ya, ibu, bapak. Kalau kemudian doa itu seperti tidak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Pasti dikabulkan. Itu ya. Dan doa itu penting, Bapak-bapak. Ini dari ya ibadi kullukum dhalun, ya ibadi kullukum ja'iun, ya ibadi kullukum arin, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Itu semua menunjukkan bahwa doa itu penting. Sampai Allah ngulang-ngulang. Kamu itu nggak punya baju loh, aku yang ngasih baju, minta baju sama aku. Begitu tuh. Kamu tuh nggak punya duit, aku yang ngasih duit, minta duit sama aku. Begitu tuh Allah. Allah itu seperti itu, saudara. Terus kamu tak kenal zakat ah. Ini. Siapa itu? Yan Ramadhani. Halo, siapa itu? Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah seperti itu tuh Ibu Pak, bahwa itu namanya luar biasa gitu. Ya Allah itu kepingin, ayo kamu doa. Itu hadis ini menunjukkan seperti itu. Maka bapak-bapak, hafizahumullah, ini perhatikan, saya coba hapus ya, ini ya, yang tadi.
kebetulan di Ramadan ini sebenarnya bulan doa, Pak. Ramadan itu bulan doa. Jadi kalau bisa tidak boleh lepas dari doa kita. Jadi kan Ramadan ini sebagai bulan yang luar biasa untuk kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Bapak tahu nggak ayat-ayat puasa itu cuma ada 5 kan? Itu cuma ada di mana? Surat Al-Baqarah ya. Masih ingat kajian kita 3 tahun yang lalu, Bunda? Pak, yang alumni 84 ini kan pernah ngaji lah. Di rumahnya ini, yang di Tenggilis itu rumahnya siapa? Dokter siapa ya? Dokter, astagfirullah. Evi ya, dokter Evi. Yang kulit ya, penyakit kulit itu ya. Itu, saya masih ingat tempatnya ngajinya itu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ya. Bapak, Ibu ingat ya? Biasanya kan orang kedokteran itu kan daya ingatnya kuat kan. Kalau misalnya di ilmu hadis itu dobit itu kan. Jadi tingkat validitas untuk meriwayatkan hadis itu sangat tinggi. Itu 3 tahun lalu saya pernah menjelaskan tentang ayat-ayat puasa itu. Ada 5 kan? 183, 184, 185, 186. Ya kan? 183, 184, 185, 186. 183 bicara puasa, 184 lagi-lagi bicara puasa, kan begitu. 185 lagi-lagi bicara puasa, 186 bicara doa, 187 lagi-lagi bicara apa? Puasa. Jadi 183 puasa, 184 puasa, 185 bicara puasa, 186 bicara doa, 187 puasa. Nah ini kok cuman satu tok ini nggak bicara puasa gitu kan, bicara doa. Ini para ulama menyatakan betapa pentingnya kekuatan doa, lebih-lebih di waktu kita berpuasa. Makanya ibu-ibu, Pak Hafizahullah, ayo kencengin doa nih. Terutama para dokter, kencengin doanya supaya penyakit ini diangkat sama Allah ya. Nggak hanya para dokter lah, semuanya, para ustadz, para duafa ya. Kencengin doanya ini. Sekarang ini kita harus berdoa terus-menerus supaya apa namanya, Ibu Hafizahullah ya, ini diangkat lah. Kalau luar negeri sudah pada meningkat lagi gelombang ketiga, Indonesia sudah cukup lah gelombang kedua ini. Semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan puncaknya nanti di Lailatul Qadar benar-benar semakin turun. Ayo kuatin doa. Dan doa yang paling mustajab, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, ibu-ibu, bapak hafizahumullah, itu di 2 waktu selama Ramadan. Sesungguhnya selama Ramadan itu semua waktu itu mustajab untuk berdoa. Tapi yang paling dilalaikan oleh banyak orang di era milenial sekarang, justru di puncak mustajab itu, yaitu di sebelum buka, sebelum iftar, dan sebelum sahur. Itu mustajab. Sampai Nabi berkata begini, walissaim inda fitrihi inda fit da'watan maturaddu. Bagi orang yang berpuasa, itu ada satu waktu ketika berada pada waktu beliau atau orang yang berpuasa ini berbuka, itu ada doa yang nggak tertolak. Nggak bisa ditolak doanya. Ya, Allah nggak akan nolak doa apapun yang kita lakukan di waktu kita berbuka. Yang kedua, di waktu sahur. Di waktu sahur itu bahkan Al-Quran sendiri menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itulah saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, orang-orang itu mestinya itu beristighfar. Orang-orang itu mestinya berdoa. Itu di waktu sahur. Jadi ikhwatuddin hafizahumullah, ibu-ibu, Pak, ayo 2 tempat ini udah. Kalau misalnya siang mungkin jenengan masih kerja macam-macam ya. Nih, sebelum berbuka, sebelum apa namanya? Sahur. Kalau bisa kita berdoa kepada Allah atau melakukan aktivitas yang positif. Karena doa itu, Pak, yang namanya doa itu tidak harus diucapkan dengan kata-kata, ya. Yang namanya doa itu tidak harus apa? Diucapkan dengan kata-kata. Doa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu kertekan hati itu juga bisa menjadi doa loh ya. Getaran hati kita sudah menjadi doa loh ya. Misalnya jenengan kayak ngersulo kepada suamimu, itu bisa jadi doa untuk suami itu. Hati-hati, hati-hati. Ada seorang ibu hamil, ya ada seorang ibu hamil. Ini mungkin dokter kita, dokter Maya ya tahu. Setelah selesai hamil, terus selesai persalinan, si bayi ini sakit-sakitan luar biasa gitu kan. Opname terus. Akhirnya si ibu ini yang melahirkan ini konsultasi sama seorang kiai gitu kan, seorang ustadz. Si
Gimana ya, Yai, ini anak saya kok sakit-sakitan sampai sekarang nih, Yai. Dengan udah ke dokter bolak-balik, selalu opname bolak-balik. Apa kata Yai ini santai ngomong gini. Kamu paling berdoa nggak ngarep anakmu lahir ya. Begitu tuh. Kaget si ibu nih. Yai kok ngomong gitu sih? Enggak, saya tanya sekarang. Apa kamu berharap anakmu lahir? Diam dia. Nah, iya kan? Ya saya kan nggak pernah berdoa untuk tidak lahir anak saya. Tetapi kamu berharap dia nggak pernah lahir kan? Iya. Jadi itu sudah usia 40 ke atas, punya anak, kebobolan. Jadi KB-nya kebobolan. Punya anak, nggak dikendaki. Jadi sejak awal sudah wis muring-muringan kendaki. Sama Allah akhirnya diuji kayak begitu. Karena memang karena sudah di dalam hati sudah nolak. Itu doa itu. Itu kekuatan doa. Makanya anak indazanni abdibi, kata Allah. Aku mengikuti persangkaan dan keyakinan hambaku. Jadi kalau di hati itu kita sudah yakin, Ibu Pak, selesai itu sebenarnya. Makanya hati-hati ya dengan kekuatan doa. Makanya doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Jadi intinya dari hadis ini, Allah pingin kita berdoa terus gitu loh. Doa terus, doa terus. Doa kerja. Jangan kerja terus tanpa doa. Jangan doa terus tanpa kerja juga nggak baik. Doa, kerja, doa. Fa'idha faragta fansab. Itu kan kerja. Wa ila rabbika farghab. Itu doa. Berjuang, berdoa. Itu saudaraku yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Nah, di hadis berikutnya kita lanjutin, kita khatamkan. Ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menggapai bahayaku. Itu menggapai kedahsyatan saya kalau ngasih bahaya. Fatadurruni. Karena itu sedikit pun kalian tidak akan pernah bisa menimpakan bahaya kepada diriku. Karena kalian tidak akan mampu menggapai bahaya yang Allah akan timpakan kepada siapapun. Manusia nggak akan pernah bisa membayangkan kayak apa Allah kalau sudah ngasih bahaya, Pak. Karena itu tidak ada satupun manusia sedikit pun bisa menimpakan bahaya kepada Allah. Nggak bisa. Karena Allah lah yang memiliki kekuatan. Itu kata di hadis ini. Dan dilanjut, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian nggak akan pernah bisa menggapai manfaatku. Ya Allah itu punya manfaat yang luar biasa, Pak, yang ditebarkan ke seluruh dunia. Nggak ada satupun makhluk yang ada di dunia bisa menggapai kekuatan manfaatnya Allah. Kecuali dengan kekuatan doa. Sudah tentu kan begitu kan ya. Fatanfa'uni, maka sedikit pun kalian tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepada diriku. Maksudnya apa ini? Kan bingung kan? Nah, dijelaskan di hadis di terusannya itu, penjelasannya itu apa? Disebut sama Rasulullah di sini disebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Wahai hambaku, andai yang pertama, generasi pertama dari kalian dan generasi terakhir dari kalian, baik itu dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin, itu berkumpul untuk menjadi orang paling bertakwa di dunia ini. Jadi semua berkumpul membentuk satu orang paling bertakwa di dunia ini. Atau semua berkumpul untuk membuat orang itu, atau semua menjadi orang yang bertakwa di dunia ini. Maka kata Rasulullah, kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidak sedikit pun menambah kekuasaan kerajaanku. Jadi kalau semua orang itu bertakwa, semua orang itu soleh, saudaraku. Kata Allah Azza wa Jalla, nggak akan pernah bisa mengangkat derajat diriku, kata Allah. Kekuasaanku nggak bertambah dengan kesolehan kalian. Maksudnya kita yang butuh untuk jadi orang soleh, bukan Allah yang butuh kesolehan kita. Kita yang butuh untuk sholat, Pak. Bukan Allah butuh kita sholat. Kita yang butuh berpuasa. Karena dengan berpuasa manfaat kepada diri kita. Kita yang butuh untuk kita berzakat. Manfaatnya kembali kepada kita. Bukan kepada Allah. Anda semuanya berzakat. Anda semuanya sholat. Anda semua berhaji. Kata Allah. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Tak ada sedikit pun yang bisa menambah derajat kekuasaannya Isa. Dan sebaliknya pun demikian kata Allah. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, andai dari mulai manusia yang pertama sampai yang terakhir, andai dari bangsa jin yang pertama dan bangsa yang terakhir, bangsa manusia yang pertama yang terakhir, berkumpul untuk menyesatkan semua orang atau menyesatkan satu orang itu di antara kalian.
sedikit pun tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku. Kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kabeh sesat, Pak. Ya Allah nggak akan pernah rugi, Pak. Yang rugi kalau sesat seseorang, ya seseorang itu. Yang rugi kalau manusia sesat semua, ya manusia sesat semua dia agak rugi. Yang akan menanggung kerugian. Allah sedikit pun nggak akan pernah menanggung kerugian. Makanya dari hadis ini, ibadah itu manfaat untuk kita. Kita nyembah Allah bukan untuk Allah. Nah, kalau ada orang, Allah nggak butuh pertolongan, ngapain kamu menolong Allah? Allah nggak butuh pembelaan, ngapain kamu membela Allah? Itu keliru, Pak. Analogi logikanya itu. Memang Allah nggak butuh dibela. Anda membela agama Allah itu bukan membela Allah, karena Allah nggak butuh dibela. Tapi Anda membela agama Allah itu sebagai bagian manfaat, itu sebagai bentuk cintamu kepada Allah. Bukan karena Allah ingin dibela. Semakin tinggi pembelaan seorang kepada agama Allah, berarti semakin tinggi cintanya. Allah nggak butuh kita sholat, Pak. Karena memang Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan yang lain. Tidak butuh kepada apapun Allah. Tapi kita yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah Azza wa Jalla ya. Allah nggak butuh itu, saudara. Itu maksudnya hadis ini. Terus dilanjutkan di sini, ya ibadi, ini kekayaan Allah luar biasa, Pak. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda dari mulai awal sampai akhir dari bangsa jin, bangsa manusia itu minta semua kepada Allah. Terus Allah ngasih semua apa yang diminta. Sedikit pun tidak akan pernah mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke samudera, Pak. Jarum kecil yang dimasukkan ke samudera, terus diangkat. Nah, yang terangkat itu yang kita ambil dari Allah Azza wa Jalla. Sisa airnya itu masih luar biasa. Jadi Allah nggak akan pernah miskin. Ya ibadi, hiya a'malukum, innama hiya a'malukum ukhshiha. Wahai hamba-hambaku. Terakhir, saudaraku, sesungguhnya amalan kalian sudah dihitung sama Allah. Sudah diperinci sama Allah. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian kami, kata Allah, saya kasih ganjaran. Kami sempurnakan pahalanya. Sudah dihitung setiap amalan, puasanya dikasih sekian. Zakat dikasih sekian. Sudah dihitung semua sama Allah Rabbul Alamin. Faman wajada khairan. Apabila menemukan kebaikan dalam hidup, dalam amal soleh. Ya falyahmadillah. Berkatalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu luar biasa. Sudah ngejus ya alhamdulillah, ya kan ya. Sudah khatam ya alhamdulillah. Dua puasa sampai nanti sore alhamdulillah. Begitu tuh Bapak. Waman wajada ghairah, dan barang siapa yang menemukan keburukan, sekali-kali fala yalumanna illa nafsah. Jangan sekali-kali menghina Allah. Ya, kecuali kita harus mengembalikan itu kesalahan kita karena kita salah dalam beribadah. Begitu saudaraku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Selesai Pak, hadis 24. Insya Allah minggu depan kita masuk ke hadis 25. Silakan Bapak-bapak, pertanyaan, monggo. Sesuai dengan tema silakan, tidak sesuai dengan tema silakan. Berkaitan dengan puasa juga monggo. Apalagi sekarang kondisi juga lagi berpuasa. Dan mudah-mudahan ngaji kita dalam kondisi berpuasa diterima sama Allah Azza wa Jalla. Peserta di bulan Ramadan mungkin masih belum masuk semua ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa stabil. Nah, stabil berapa? 23, 20, 23, 20, 23. Nah, itu stabil. Ini masih 19. Sudah cukup bagus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bapak. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ustadz mau tanya. Iya, monggo, Dokter Maya ya. Yang dikatakan waktu sahur tadi itu waktu tengah-tengah sahur atau sebelum sahur. Kalau kita ambilkan sholat tahajud, kemudian di waktu sholat tahajud itu kan kemudian kita sahur atau mendekati imsak. Jadi wabil ashar. Kalau di Al-Qur'annya kan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur. Jadi bukan dimakan sahur. Tapi kan orang makan sahur di waktu sahur.
Jadi boleh sebelum makan sahur, boleh setelah makan sahur. Yaitu kalau setelah makan sahur, sambil nunggu azan subuh, itu banyak beristighfar, mohon berdoa kepada Allah. Atau di waktu sahur itu sepertiga akhir malam. Itu sudah masuk waktu sahur. Jadi bangun tidur jam 2, ini sudah masuk sepertiga malam. Kan itu jam 2, habis sholat tahajud, Masya Allah, doa lagi, doa terus. Dan perlu diketahui, Ustadz, kalau sholat tahajud gimana di waktu Ramadan? Iya, boleh. Ini perlu diketahui, Pak. Ada 3 hadis terkait sholat malam di waktu Ramadan. Pertama, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah saya jelaskan di YouTube saya ya, nanti tapi saya ulang di sini. Itu hadis ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Hudzaifah ibn al-Yamani sama Ibnu Mas'ud tentang sholatnya Nabi di waktu malam hari. Maka kemudian Aisyah menjawab, makanan Nabiyyu yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi illa ala 11 rakaatan. Nabi enggak pernah menambah salat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Tuh, itu hadis Sayyidah Aisyah. Tapi jangan salah, ada hadis yang lain yaitu riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas lagi nginep di rumah istri Rasulullah Sayyidah Maimunah, jadi istri yang lain. Itu Sayyidina Abbas itu Ibnu Abbas memberikan cerita bahwa Rasulullah itu sholat ala salasa asyarata rakaatan. Itu 13 rakaat. Jadi 13 rakaat. Dan ini yang sekarang dipakai oleh Saudi Arabia, sholat cuma 10 rakaat plus 3 rakaat. Kan biasanya Saudi Arabia itu sholat tarawihnya kan 20 rakaat plus 3 ya. Ini menjadi 10 plus 3. Oke, 13 rakaat. Dan ketika Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, hadis ketiga riwayat Imam Muslim juga, ketika Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa kali sholat malam itu rakaatnya?" Maka Rasulullah menjawab, "Sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam." Nabi enggak memberikan batasan. Sampai Nabi berkata, fa idza khasya ahadukum as-subha fa shalla raka'atan wahidah. Kalau kalian khawatir keburu subuh, maka sholatlah rakaat, 1 rakaat sebagai witir menutup sholat-sholat tersebut. Sehingga dari riwayat Ibnu Umar inilah ayahnya sendiri yaitu Umar bin Khattab mengambil ijtihad sholat 20 rakaat di masa beliau. Nah, Imam Malik mengambil pendapat sholat 40 rakaat atau 36 rakaat. Di kalangan Ahlul Madinah. Dan sampai sekarang di kalangan Ahlul Madinah itu sholatnya 36 rakaat di beberapa masjid di sekitaran Masjid Nabawi. Begitu tuh saudara. Jadi doa itu sendiri itu sholat itu kan doa. Jadi kalau jenengan misalnya jam 2, jam setengah 3 bangun, kemudian tahajud, terus melanjutin dari sholat tarawih tadi. Tapi nggak boleh pakai witir kalau sudah witir. Nah, itu sudah doa. Dan selesai sholat tahajud kita berdoa, itu Masya Allah. Nah, di dua waktu inilah yang kemudian kita terlena. Ya kan? Oleh apa? Entertain, oleh televisi, ya enggak ya? Oleh ngabuburit, nang mall, gitu. Ayo kita ngabuburit. Mana ngabuburitnya? Ngabuburit itu ngaji, gitu. Bukan ngabuburitnya, itu nge-mall, gitu kan. Nge-mall, terus sambil ngobrol, ngalor ngidul, gitu kan. Itu padahal pada waktu sebelum berbuka kayak begitu itu mustajab. Terus kita nggak berdoa, malah kita ngobrol sana sini, itu ngerasain orang dosa malah. Ya enggak ya? Sama. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, tapi di era milenial wabil ashari hum televisiun, di waktu sahur mereka nonton televisi. Begitu. Jadi saudaraku akhwat bukan berarti nonton televisi tak boleh. Ada siaran-siaran yang bermutu juga yang merupakan tuntunan seperti ceramah-ceramah, itu tidak apa-apa, itu ilmu bagi kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Dok ya. Jadi mulai jam 2 itu waktu sahur. Sepertiga malam akhir. Yaitu ashar, sahar. Silakan Dok. Kalau ada lagi. Saya Ustadz. Ya, monggo. Oh, Dr. Kartini ya. Iya. Menyambung dari pertanyaannya Dr. Maya tadi. Mau diluruskan ini. Persepsi saya berarti gini Ustaz, kalau andaikan kita itu bangun tengah malam, kemudian waktunya mepet gitu ya. Nah kita kan kepingin tahajudnya lengkap, biasanya gitu kan, apa itu namanya 4x2 gitu ya. Kemudian kita juga ingin mengoptimalkan doa.
dan kepingin witir semua lengkap gitu ya. Tapi kalau waktunya mendesak gitu, yang kita utamakan berarti sholatnya ya Ustadznya. Karena kan tadi diucapkan sama Ustadz itu bahwa sholat itu kan juga doa. Berarti kita mengutamakan sholat aja dulu, karena waktunya yang sudah mepet, dan juga witir. Witir kan ada yang 1, ada yang 3 Ustadz ya. Kalau seperti itu, pakai 1 aja gitu Ustadz. Ya, boleh. Mohon pencerahannya. Boleh, monggo. Jadi ini maksudnya mepet sehingga nggak sempat berdoa begitu ya Dokter Kartini ya, karena waktu Iya, jadi waktunya mepet. Cukup sholat. Iya, jadi kalau doanya di waktu sujud itu bagus dok. Iya, jadi kalau waktu sempit, ada doa di waktu sujud, tapi ya, maksud saya gini, tapi biasanya kan kepinginnya nambahkan ada doa-doa yang di waktu sujud, tapi setelah sholat kan kita pengen doa-doa yang fokus gitu, yang ada keinginan saat itu kita utamakan yang mana Ustadz? Kalau sebenarnya kalau memang waktunya sempit, doa apa saja di waktu sujud itu boleh. Asal kalau itu menyangkut bahasa Indonesia, itu jangan diucapkan. Misalnya nih, ada problem di klinik misalnya. Sujud yang lama, tapi dalam hati kita. Ngomongnya itu dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Selesaikan masalah saya, selesaikan urusan saya. Terus begitu. Nah, cuman saya kasih tip, biasanya saya sujud di suwe, aku akhirnya bingung. Ini rokaat keberapa ya? Ini lali rokaatnya. Ya Allah, ini rokaat keberapa kan bingung. Makanya kenapa sih ulama-ulama dulu itu nyusun surat-surat untuk dibaca pas waktu tarawih atau pas waktu qiyamul lail. Supaya ngerti. Wah, aku mau tadi baca surat Al-Lail ya. Surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, berarti ini masih rakaat yang kedua atau rakaat pertama, masih rakaat pertama. Jadi kurang 1 rakaat begitu. Untuk membantu supaya kita tidak salah persepsi tentang rakaat begitu. Itu dok. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau umpamanya nggak bisa juga ya wis cukup sholat jenengan itu sudah merupakan sebuah kekuatan doa. Insya Allah ijabah itu. Terima kasih Ustaz. Ya, kami. Ada lagi? Ini yang nggak hadir, Dokter Yunita nggak hadir ini? Ada. Ada Ustaz. Oh ada. Dokter Retno Hernik nggak hadir? Ada. Yang ada Dokter Retno Hartini. Ada Retno Hernik tadi. Hernik? Oh ini ada ya, oke. Wah Dokter Fadori, ayo monggo kalau mau diskusi tanya silakan. Ini puasa-puasa kita bercahaya semua. Ini kalau orang berpuasa itu masalah cahayanya luar biasa. Cahaya. Ini Ustaz. Ya silakan. Itu sekarang kan Muhammadiyah mengundurkan waktu imsaknya 8 menit. Ya. Itu ya. Usianya gimana? Ya jadi memang Indonesia ini memang terlalu malam. Jadi Indonesia ini pakai yang skala 20 derajat di bawah ufuk. Ini tangan saya ya, ini tangan saya. Nah, matahari di bawah ufuk ini begini. Nah, segini nih matahari, itu 20 derajat. Ini matahari di sini, ini ufuk. Jadi kalau sudah nyampe ke ufuk, namanya syuruk. Syuruk. Nah, batas interval subuh itu antara matahari di bawah ufuk sampai syuruk. Ini orang yang boleh sholat waktu subuh. Pas waktu syuruk itu ya itu tidak boleh, haram, ya kan. Apalagi setelahnya. Itu berarti sudah lewati waktu subuh. Nah, kalau di Indonesia terus di Brunei, di ASEAN itu rata-rata 20 derajat. Di Mesir itu tidak, Mesir seingat saya 18 derajat. Nah, itu 20 derajat. Itu perbedaan aja itu 20 derajat di bawah ufuk. Nah, kalau di Mesir, di Saudi Arabia itu 18 derajat. 18 derajat di bawah ufuk. Sehingga ke waktu syuruk itu lebih cepat. Nah, ke waktu syuruk itu lebih cepat. Makanya kalau di Saudi Arabia itu loh, ya jenengan berada di dalam, itu kan cepat. Kita masih waktu syuruk itu sudah langit itu sudah mulai terang kan. Meskipun belum terang banget. Ya karena memang menggunakan 18 derajat. Nah, selisih 2 derajat berarti kan. 1 derajat itu 4 menit, setara dengan 4 menit. Jadi memang selisih 8 menit.
Terus Ustaz kita ikut mana lah? Sampai yakin yang mana dulu gitu loh. Kalau yakin yang 20 ya 20, jangan ambil enaknya saja gitu. Karena telat sahur ya akhirnya wis melok Muhammadiyah si ono 8 menit mangan-mangan. Nggak bisa begitu. Yakinnya di mana dulu gitu loh. Kalau di sekitar masjid kita itu azannya itu ikut yang 20 derajat, ya sudah ikut itu aja dulu. Gitu. Ya umpamanya telat ya telat berarti. Ambil itu karena yakin begitu. Tapi kalau sejak awal meskipun masjid sekitar itu 20 derajat, tapi sejak awal kita itu ikut Muhammadiyah, yang harus ikut Muhammadiyah terus yakin. Meskipun sudah azan masih kurang 8 menit kita. Begitu tuh, wallahu a'lam. Bisa. Ini ada Mas Anas nih. Ini lagi praktek apa gimana Mas Anas? Ayo, monggo Pak Kamto, gimana kabarnya? Sehat semua ini, puasa-puasa sehat semua nih ya? Sehat. Dr. Yunus. Biasanya Dr. Yunus videonya dihidupin ini biasanya. Alhamdulillah. Enak, kalau videonya dihidupin tuh enak. Saya itu ada temennya itu. Yang saya lihat tuh ono. Ini Kak, jeneng KB itu repot saya itu. Pokoknya poso-poso ini sudah mulai lemes gitu. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya dokter ya. Saling doa ya. Habis ini ngajinya sama dokter Anas. Nah ini beliau ini alhamdulillah. Oh no, masih ketok gantengnya sampai ini. Kangen ya apa. Sudah setahun lebih nggak ketemu, nggak bersua. Baik, saya pikir cukup ya biar masuk ke ngaji tahsin barokah insya Allah Al-Quran. Kata kakek guru saya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hassani, ja'a Ramadan wa huwa ja'al Quran. Jadi kalau Ramadan itu datang itu Al-Quran yang datang. Maka kita tak boleh lepas dari Al-Quran ya. Monggo fastabiqul khairat dalam ngaji Al-Quran. Ketika ada pertanyaan, kalau nggak salah Dr. Maya yang tanya, Ustaz saya mau ngafalin atau sama Quran ya, baca Qurannya. Kalau bisa dua-duanya itu lebih baik. Ya, tetapi kalau nggak bisa, maka baca itu. Karena tidak bisolihin ya baca itu. Baca Al-Quran. Termasuk tahsin ini. Baca Al-Quran. Terus baca. Sampai khatam. Hafalan nanti bisa ya ada waktu lah sedikit untuk hafalan, tidak apa-apa. Misal malam hari sebelum tidur kita ngulang-ngulang apa yang kita baca. Tapi apa yang dibaca untuk khatamin itu harus tetap jalan. Itu kata para ulama seperti itu. Kalau di bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan para ulama itu berlomba-lomba bukan untuk tadabbur Al-Quran, tapi berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengaji Al-Quran, yaitu menghatam. Tapi tidak salah gitu kan. Kalau misalnya saya pilih, ya silakan. Semua kembali kepada kondisi masing-masing. Semua kembali pada kondisi masing-masing. Baik, kita akhiri dengan istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mas Anas, saya Idul Fitri di dekat rumah antum itu. Di LVK itu. Di Nuril Iman. Nanti tarawih saya di Nuril Iman. Nuril Iman sudah buka itu. Baik, saya mohon pamit dulu ibu-ibu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ya, jam 9. Insya Allah kita 3 kali pertemuan kok. Insya Allah tanggal 2 itu terakhir kita ketemu ya, tanggal 2 Mei ya. Karena berikutnya sudah tanggal 9 sudah mendekati Lebaran. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut dengan Ustadz. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Silakan Ustadz Anas. Oke. Ganti pelajaran sekarang ya. Sekarang pelajaran nyanyi. Ya. Izin share screen. Suara saya jelas enggak, Hen? Jelas banget. Oke. Saya mau share screen.
Sudah tampil ya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita fokus cuma satu ayat. Ya, kita hanya nyanyi satu ayat. Tapi marilah kita lemaskan lidah ya sama lisan kita untuk baca Al-Fatihah. Seperti biasa, dengan bayati yang saya bawakan ini, kita itu basicnya adalah membaca ta'awudz sama basmalah. Membaca ta'awudz sama basmalah. Jadi ta'awudz dan basmalahnya harus benar dulu. Sehingga membaca semua ayat jadi terpandu. Jadi ta'awudznya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu kalau kita kasih tanda itu nada biru. Nada biru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama birunya. Jadi ini kuncinya masuk ke bacaan. Berikutnya adalah ta'awudz dan basmalah. Teman-teman sekalian, ya bosnya kan mood semua ya, tapi jangan ikut baca di masing-masing tempat. Ya, mari kita lemaskan lisan. Gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hamdalahnya pakai hitam. Hitam kita ketahui start agak tinggi sedikit dan berakhir naik. Share-nya belum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anunya share-nya belum kelihatan, belum di. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mas, gambarnya durung Bentar. Oh iya, ini kayak stabil, soalnya agak jauh dari wifi, tak mendengar. HP-ku aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sudah ya? Sudah di waktunya Dori, udah cocok gitu. Belum. Sudah tampil, Pak? Belum. Tampil belum? Belum. Burung. Si. Ya. Sudah tampil, Pak? Belum. Wah. Saya stop aja. Sudah. Ya. Saya kembali mereview bahwa Al-Quran itu MP3 ya. Al-Quran beda dengan Injil, beda dengan Taurat, beda dengan Zabur. Semua kitab suci sebelum Al-Quran, semua adalah teks. Tapi Al-Quran itu spesial. Jadi Al-Quran itu adalah MP3. Diturunkan dalam bentuk suara. Jadi kita harus menyuarakan Al-Quran. Tidak bisa kita baca Al-Quran itu, ya bisa sih, tetapi kurang klik kalau hanya baca dengan umi-umi. Harus keras, karena Al-Quran adalah MP3, bukan teks. Justru teks yang kita baca itu adalah terjemahan dari bangsa Arab. Karena Quran ditulis dalam bahasa Arab dan waktu itu tidak populer sebenarnya komunikasi lewat tulisan. Karena waktu itu sastra Arab disupport oleh kekuatan hafalan orang Arab. Jadi yang buta huruf justru dimuliakan karena mereka diakui daya hafalnya. Jadi komunikasi lisan waktu itu menjadi puncak sastra di Arab. Dan Al-Quran menempati itu sebagai sebuah
kitab suci dalam bentuk suara. Mari kita suarakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hitam lagi. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Boleh kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke. Kita sekarang masuk ke merah. Merah, pokoknya tarik tinggi gitu aja, wis. Kita tidak harus benar, yang penting itu bersuara. Falas-falas dikit tidak apa-apa. Lama-lama noto dewi. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi start tinggi, berakhir naik. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, habis naik datar. Ini aslinya bayat ini. Kalau hitam biru itu kembangan saja. Yang ini naik datar turun. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, turun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Ya, kita lemaskan dari awal. Ulangi dulu Ustaz apa? Interupsi. Warna-warna lupa naik turunnya. Ya. Biru. Jadi begini. Inti dari bayati ini adalah kayak nyanyi aja ya. Kita buat landasan masuk lagu itu, landasan dulu hitam, biru. Hitam, biru. Habis itu baru masuk inti lagu. Naik, datar, turun. Naik, datar, turun. Ini loh Mas. Biru, turun. Hitam itu enggak terlalu tinggi tapi naik. Biru, turun. Hitam enggak terlalu tinggi tapi naik. Biru berakhir dengan turun. Merah tinggi naik. Hijau datar. Biru turun. Gitu ya. Hijau datar, biru turun. Datar. Hitam apa tadi? Hitam apa tadi? Hitam sama dengan merah, tapi hitam itu startnya agak rendah. Kalau merah tinggi gitu aja. Berakhir dengan naik juga. Hitam Naik. berakhir dengan juga. Hitam naik, merah naik. Hitam naik, benar. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, itu biasa teman-teman pakai dia. Biru Oke. datar ya. Ya. Hijau turun. Hijau datar, biru turun. Merah sama hitam sama-sama berakhir naik. Kalau hitam tidak terlalu tinggi, kalau merah tinggi banget. Ya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang naik ya, tapi tidak terlalu tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Sekarang naik lagi. Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dirasa landasannya cukup. Sekarang kita take off ya, take off. Ihdinas siratal mustaqim. Rohnya tadi terlalu panjang ya, salah. 2 ketukan aja. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau akhirnya panjang boleh, 3 sampai 5 ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Datar ini hijau. Nah, sekarang turun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Turun habis. Ya. Oke. Ini melemaskan dengan Al-Fatihah. Ini kita ulang-ulang. Al-Quran adalah MP3. Al-Quran suara. Al-Quran harus kita keraskan. Dan Al-Quran harus kita perdengarkan dengan telinga kita. Masuk ke hati kita. Bukan Al-Quran itu yang utama yang kita lihat. Bukan. Jadi ruhnya Quran itu adalah di pendengaran ya dan di lisan kita. Baik. Kita sekarang ngelatih yang kedua. Meskipun kita ini di surat-surat Hawamim yang diawali dengan Hamim, ya ada baiknya kita sapa juz amma ya. Karena juz amma kita hafal ya. Sehingga iman kalau tidak kita tahsinkan bacanya. Ini surat An-Nas, surat An-Nas. Catatannya adalah di sini ada biru lagi. Nah, ini ada yang khas, ada biru lagi. Di surat 40 juga ada. Biru turun hitam. Sama-sama turun, tetapi yang biru kedua turun habis. Sama-sama turun, biru yang kedua turun habis. Ya, ini variasinya taksin ini ya. Jadi kalau kita jumpai biru 2 kali berturut-turut ini, biru yang pertama itu turun, biru yang kedua turun habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kita bikin landasan dulu, hitam, biru. Kalau Fatihah tadi landasannya 2 ya, hitam biru. Ini 1 aja. Kalau dibuat 2 nanti keburu habis suratnya. Qul a'udzu birabbin nas. Naik kan? Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Turun. Malikin nas. Malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas. Ulang. A'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ya, sekarang take off. Ilahin nas. Sama dengan hitam, cuma lebih tinggi. Ilahin nas. Ilahin nas. Sekarang datar. Min syarril waswasil khannas. Turun. Min syarril waswasil khannas. Ingat, hijau datar. Min syarril waswasil khannas. Nah, sekarang turun. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Biru itu kecil turun, hitam itu kecil naik. Merah itu besar, tinggi, datar. Sekali lagi, biru turun. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Biru kedua turun habis. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi di T-nya tadi agak naik dikit, habis itu turun habis. Oke ya? Oke. Diulang lagi mungkin ya, sekali lagi ya. Oke, kita mulai dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.